Selamat pagi, Bapak Oma. Kita jumpa lagi. Hari ini kita mau bersama-sama bersekutu lagi lewat udara. Tadi kita sudah mengadakan Zoom meeting bersama-sama, sudah saling berjumpa ya. Sekarang kita mau bersekutu di dalam Tuhan, mendengar firman Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Kita akan memulai persekutuan kita ini dengan lagu Tuhanku. Tuhan, aku cintamu, selain Kau ku tiada yang lain. Tuhan, harapanku, terang-Mu sungguh menarikku. Terang-Mu sinariku, firman-Mu memimpinku, biar ku jalan mengikut-Mu, ikut-Mu, ikut jalan-Mu.主啊，我心爱的主，除了你，我被我所有。主啊，我仰望你，你用光显生命信耀我，你用光来照耀我，你的话引导我，使我行走你的道路，跟随你，跟随你的路。Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu mencintai kami dan membimbing kami dan menyinari kami dengan berkat-berkat-Mu dan menuntun kami setiap hari dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau mengasihi kami, dan pada hari ini kami mohon Tuhan Yesus, sertailah persekutuan kami dari awal sampai akhir, juga firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu terus memimpin kami di dalam jalan hidup kami ini, sampai kami boleh tiba di bumi baru dan langit baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan sebuah pujian yang akan dinaikkan oleh Mama Flora yang namanya Anawati Esther. Ibu Anawati Esther akan menyampaikan pujian yang berjudul Tuhan yang Rahmani selalu menjaga. 我们在天上的父神是创造天地万有的主宰，野地的花也为他装饰的美丽芬芳，天上的飞鸟不耕不种，他都养活它。我们是他心爱的儿女，更看顾保护我们，为我们预备永生的道路。我要唱的一首诗歌《野地的花》。这爱的眼
Selamat pagi teman-teman yang di rumah lansia. Pasti baik-baik saja. Tuhan selalu berkati. Sekarang saya mau membaca firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon alas di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan seger. Karang Mandarin 诗篇92节到15节，一人要好望有种树，生长在黎巴嫩的香柏树。他们采于耶和华的殿中，火望在我们神的院里。他们年老的时候，人要结果子，要满了枝浆而常发气。Opa Oma, kita sudah mendengarkan cerita. Di zaman dulu itu, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Di tanah Mesir itu kan mereka diperbudak. Dan di tanah perjanjian itu mereka akan menjadi orang merdeka, ya. Nah, selama di dalam perjalanan, mereka ditemani oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan pada siang hari dengan tiang awan, dan kalau pada malam hari dengan tiang api. Kadang-kadang kita merasa, oh itu seperti cerita di Alkitab saja. Tetapi sebetulnya tidak. Tuhan tetap menemani kita sepanjang perjalanan hidup kita. Sekarang kita ada di dalam dunia. Kita sedang berjalan menuju ke bumi baru, langit baru. Di mana di sanalah tempat kita berada nanti. Di sini kita hanya menumpang saja. Ya. Nah, Tuhan tidak menemani kita dengan tiang awan dan tiang api lagi. Oleh karena firman-Nya sudah ada pada kita. Setiap hari kita boleh membaca firman Tuhan. Karena itulah yang akan menuntun kita. Menuntun jalan hidup kita. Sehingga kita boleh sampai ke bumi baru, langit baru. Dengan segenap hati yang diperkenan oleh Tuhan. Ya, mari kita setiap hari rajin membaca firman Tuhan. Sekarang kita akan naikkan pujian Ciaupu, di mana kata-katanya itu akan memberikan kepada kita pengertian bahwa Tuhan mengiringi langkah kita juga setiap hari. Kau iringi setiap langkahku, tiap langkah ada berkat-Mu. Setiap langkah ku mau turut serta di jalan penuh berkat. Oh Tuhan, tambah imanku, biar ku kuat tak gentar, dengan berani mengikuti langkah-Mu. Di samudra yang luas, di padang belantara, di jalan terjal dan berliku, percaya dan sandar selalu, serta taat padamu. Semua yang dari-Mu tidak menolak, walau melewati kekelaman angin kencang, di tangan-Mu semua akan jadi berkat. 你的脚步带着我的脚步，一步一步到有祝福。你的道路我要紧紧跟随，走在蒙福的道路，给予我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢地去跟随你的脚步，跟你行在水面上，跟你走上旷野的
处处色色我也不在乎，我是要更多信靠你，谁要更多顺服你，真的无助你的我就默然不住，就算经过黑暗谷，就算遇到困苦，在你手中刀枪不生有福。Shalom, Bapak Ibu Saudara, anggota Persekutuan Usia Indah dari GPMRI Kelapa Gading, Jakarta. Saya di sini menyampaikan salam di dalam Tuhan kita Yesus Kristus buat kita semuanya. Dan saya mengajak kita hari ini bersama merenungkan satu topik tentang kebajikan mendatangkan berkat dari Tuhan. Saudara, di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa dosa itu tidak hanya sekedar kita melakukan kejahatan, tetapi dosa juga terjadi ketika kita tahu apa yang baik tapi kita tidak melakukan. Hari ini kita melihat bahwa banyak kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Ini bukan hanya karena orang-orang yang melakukan kejahatan, tapi juga karena orang-orang baik tidak menghalangi kejahatan itu dengan perbuatan yang baik. Kita bisa lihat contohnya. Hari ini hoax ada di mana-mana. Dan hoax itu bukan hanya menyesatkan orang, tapi juga mengakibatkan kekacauan, bahkan juga kekerasan satu dengan lainnya. Dan mengapa bisa terjadi? Karena orang lebih cenderung suka dengan berita-berita hoax atau tidak benar itu. Sementara ada orang-orang yang tahu apa yang benar, tapi dia tidak meng-counter atau dia tidak membetulkan informasi yang salah itu. Akhirnya hoax itu semakin berseliweran di mana-mana. Karena itu maka kita sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa untuk hidup benar di hadapan Tuhan, kita bukan hanya tidak melakukan apa yang jahat, tapi kita juga perlu melakukan apa yang baik dalam kehidupan kita. Nah, untuk itulah maka hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga, dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-35. Dan kita akan ayat per ayat sambil merenungkan apa yang disampaikan di dalam perikop firman Tuhan ini. Hal yang pertama yang saya ingin mengajak kita melihat adalah Amsal pertama-tama mengajarkan kita untuk melakukan apa yang baik dalam hidup kita. Dalam melakukan yang baik ada dua prinsip yang disampaikan oleh Amsal di sini. Yang pertama adalah lakukanlah kebaikan itu sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana di dalam ayat yang ke-27 mengatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi kata berhak menerima itu juga bisa berarti orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Kita didorong untuk melakukan apa yang baik sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Dengan kata lain, apabila kita mampu, kita tidak boleh pelit untuk mengulurkan tangan untuk menolong orang-orang yang di dalam kesulitan. Tuhan memberkati kita adalah supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sebagaimana Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 13 sampai 14 di situ mengajarkan tentang satu prinsip yang disebut dengan prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini adalah orang yang berkecukupan itu dia harusnya mencukupkan mereka yang berkekurangan supaya timbul atau terjadi sebuah keseimbangan. Sehingga kita tidak boleh egois hanya mementingkan diri, tetapi kita juga patut memperhatikan orang lain. Saudara, tentu ketika kita mengatakan melakukan apa yang baik kepada orang lain, itu menyangkut banyak hal. Tidak hanya secara materi, tapi juga mungkin waktu yang kita berikan.
tenaga, ataupun juga pikiran-pikiran kita. Teristimewa kita menyadari bahwa di tengah-tengah kondisi pandemi seperti hari ini, orang-orang di sekitar begitu banyak yang hidup dalam kesulitan dan membutuhkan uluran tangan kita satu dengan lain. Di Pontianak ada satu gereja yang mempunyai satu cara yang menurut saya sangat baik dan kreatif dalam mendorong anggotanya untuk membantu orang yang berkekurangan, yaitu mereka mendorong supaya setiap kali kalau anggotanya memasak nasi, maka mereka akan menyisihkan segumpal nasi. Jadi maksudnya segumpal beras. Jadi beras itu disisihkan satu genggam dan kemudian disimpan. Nah, kemudian seminggu sekali mereka akan membawa beras yang disisihkan itu ke gereja dan dikumpulkan bersama-sama masing-masing keluarga, bahwa akhirnya menjadi banyak, dan beras yang dikumpulkan dibagikan kepada orang-orang yang butuh, tidak peduli apapun latar belakang, baik mereka yang menjadi gelandangan, pemulung, dan sebagainya. Jadi ini adalah satu cara yang sangat baik untuk menunjukkan kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara, tentu kita tahu bahwa kita bisa melakukan banyak hal untuk membantu orang-orang. Misalnya, kita mengunjungi mereka yang sakit, yang perlu didoakan, ataupun kalaupun tidak bisa dikunjungi secara langsung, mungkin kita lihat video call untuk menanyakan kabar mereka, mendoakan mereka, ataupun juga mereka yang membutuhkan masukan-masukan, pikiran-pikiran kita, nasihat-nasihat kita, bahkan juga kita mungkin mempunyai keterampilan-keterampilan yang bisa kita ajarkan kepada orang lain supaya mereka bisa mengembangkan diri dalam hal keterampilan atau kemampuan mereka sendiri. Karena itu marilah kita pikirkan ya saudara, kira-kira apa yang kita miliki yang bisa kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Sehingga dengan demikian kita telah melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan untuk membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Tentu ketika kita memberi bantuan kepada orang, kita juga perlu bijak. Apa maksudnya? Supaya bantuan kita itu bisa tepat sasaran. Karena kita juga sadar bahwa hari ini juga banyak orang yang menipu. Mereka memakai berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dengan cara penipuan, dan kita tentu tidak boleh terjebak ke dalam penipuan seperti itu. Ataupun juga ada orang-orang yang sebenarnya tidak layak dibantu, karena mungkin mereka malas, hidupnya tidak bertanggung jawab, sehingga kalau kita membantu justru menjerumuskan mereka ke dalam kehidupan yang semakin tidak bertanggung jawab dan malas. Itulah sebabnya maka Amsal ini mengingatkan kita untuk membantu orang yang benar-benar butuh. Maksudnya adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam kesulitan yang pantas kita bantu, supaya bantuan dan pertolongan kita itu tepat sasaran pada mereka yang membutuhkan. Poin yang kedua yang dinasihati di dalam bagian firman Tuhan ini adalah ketika kita melakukan bantuan kepada orang, kita perlu segera dan jangan menunda. Ayat 28 mengatakan, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta itu ada padamu. Jadi bagian ini mengingatkan mungkin ketika ada orang yang datang meminta bantuan dan dia sungguh-sungguh butuh bantuan, tapi kita menunda dan tunggu ya, besok baru saya kasih kabar kepadamu, padahal saat itu juga kita sudah bisa membantu dia. Mengapa kita tidak menunda untuk memberi bantuan kepada orang yang benar-benar membutuhkan? Pertama adalah mungkin pada saat itu orang dalam kondisi yang mendesak. Jadi karena mendesaklah dia baru meminta bantuan kepada kita. Jadi kalau kita menunda berarti kita telah melewatkan momen yang sangat urgen bagi dia untuk mendapat pertolongan. Contoh, ada orang mungkin dalam kondisi yang sakit dan dia kesulitan untuk pergi ke rumah sakit atau ke dokter untuk berobat, dan dia membutuhkan ada orang yang bisa
membantu mengantar dia ke rumah sakit atau ke dokter. Dalam kondisi ini kita tidak bisa mengatakan, oh tunggu ya, nanti tunggu saya sudah ada waktu saya baru membantu. Mungkin ketika itu sudah terlambat membantu dia. Alasan yang lain mengapa kita tidak boleh menunda adalah kita tahu bahwa kesempatan untuk membantu orang itu tidak selalu ada. Suatu saat mungkin kesempatan itu berlalu. Jadi orang itu mungkin karena tidak mendapat bantuan kita, dia mungkin bisa mendapat bantuan dengan cara lain atau dari orang lain, sehingga akhirnya kesempatan kita untuk memberikan bantuan itu sudah berlalu. Bahkan alasan yang ketiga kita tidak menunda ketika kita siap membantu adalah karena hanya ketika kita membantu secara spontanitas itu menunjukkan sebuah ketulusan hati kita. Jadi kalau kita menunda itu mungkin kita sudah banyak pertimbangan dan akhirnya bantuan itu tidak lagi tulus dari hati kita, tapi karena pertimbangan-pertimbangan yang ada. Karena itulah maka firman Tuhan mengatakan, selagi ada kesempatan, marilah kita membantu orang yang membutuhkan dan jangan menunda. Jadi kalau kita melewati kesempatan ini, mungkin kita tidak punya kesempatan dan kita akan menyesal karena kita tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita juga harus diingatkan oleh satu hal, yaitu bahwa tidak selamanya orang yang membutuhkan kita. Suatu saat pun bisa jadi kita yang membutuhkan orang lain. Mungkin kita mengatakan, oh saya dalam segala hal melebihi orang lain. Waktu saya lebih banyak, tenaga saya lebih kuat, harta saya lebih banyak, pengalaman saya lebih besar banyak. Jadi orang yang butuh saya tidak butuh orang. Kita tidak boleh menjadi sombong seperti itu. Karena kita tahu bahwa tidak selalu roda itu selalu berputar ke atas. Ada kalanya dia juga akan ke bawah. Jadi tidak hanya orang yang membutuhkan kita, tapi mungkin saja suatu saat kita juga membutuhkan orang. Karena itulah marilah kita membangun sebuah sikap yang dermawan dan terbuka untuk membantu. Tentu bukan dengan harapan suatu saat orang membantu kita, tetapi kita berwaspada bahwa kita juga adalah manusia yang membutuhkan satu dengan lainnya. Saya yakin saudara pernah dengar satu lagu Hokkien, Kan Wai Chiu, ya, Qian Wo De Shou. Lagu ini ditulis oleh seorang pendeta yang bernama Lin Yizhong, ya, Gete Lim. Nah, ketika pendeta Gete Lim, dia sebelum menjadi hamba Tuhan, dia kuliah di New Zealand, ya. Dia sendiri adalah orang dari Malaysia Timur. Dia kuliah di New Zealand dan dia kuliah sambil bekerja karena orang tuanya tidak mampu untuk membiayai kuliah dia. Suatu kali Lin Yizhong dia sedang sangat membutuhkan sejumlah dana $300 untuk satu kebutuhan. Dan dia tidak punya uang itu, sehingga dia berdoa, mohon Tuhan yang membuka jalan bagi dia. Dan luar biasanya adalah setelah dia berdoa, lalu ada orang yang mengetok pintu. Dan kemudian ada seorang saudari yang membawa $300 kepada Lin Yizhong ini. Nah, saudari ini mengatakan bahwa pagi itu ketika dia sedang saat teduh, hatinya berdebar-debar dan Roh Kudus menggerakkan dia untuk mengantar $300 kepada Lin Yizhong ini. Dan dia heran kenapa kok ada sebuah dorongan yang begitu kuat untuk melakukan, dan akhirnya dia benar-benar lakukan sesuai dengan gerakan Roh Kudus dalam hatinya, dan benar bahwa ketika uang itu diantar, itulah yang saat itu sangat dibutuhkan oleh Lin Yizhong. Jadi saudari ini dia tidak melewatkan kesempatan yang ada yang telah Tuhan berikan kepada dia untuk membantu orang di saat yang tepat. Ini adalah dua hal yang berkaitan dengan perbuatan baik yang diajarkan oleh Amsal bagi kita. Yang pertama, tentu kita melakukan dalam batas kemampuan kita, dan kedua, kita lakukan dengan tidak menunda kalau kita bisa lakukan saat ini juga. Pada sisi lain, kitab Amsal dalam bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kita untuk
tidak hanya melakukan apa yang baik, tapi juga menjauhi kejahatan. Tadi kita sudah melihat 2 poin tentang prinsip kita melakukan kebaikan. Sekarang kita juga melihat 2 poin berikutnya tentang bagaimana kita menjauhi apa yang jahat. Hal yang pertama yang kita diingatkan adalah supaya kita jangan mencari gara-gara. Ayat yang ke-29-30 mengatakan, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Saudara, kita harus akui bahwa di dalam relasi dengan manusia tidak terhindar dari kesalahpahaman, konflik, perselisihan, dan sebagainya. Namun, kita berusaha supaya bukanlah kita yang menjadi penyebab sumber dari konflik dan masalah itu. Saya tahu bahwa ada orang yang sulit untuk hidup bersama dengan orang lain. Dia selalu mencari masalah, mencari gara-gara. Ini mungkin karena ada satu rasa iri hati, atau rasa tidak senang melihat orang lain hidup dengan baik. Kadang-kadang ya kita lihat ada orang yang sengaja merusak kunci rumah orang. Ada yang sengaja mengempeskan ban kendaraan orang. Ada yang sengaja meracuni binatang orang, kesayangan orang. Ada yang sengaja merusak tanaman orang. Atau merusak barang-barang di kantornya. Atau juga yang lain adalah mereka menyebarkan gosip yang tidak benar dan sebagainya. Selain dari itu, kita juga tahu bahwa juga ada orang yang tanpa alasan, yang bukti yang jelas, menaruh curiga, bahkan menuduh orang lain yang bukan-bukan. Kita tahu bahwa ini adalah tentu satu sikap dan tindakan yang sangat-sangat tidak terpuji. Saudara, kita bisa membayangkan ya, kalau kita tidak melakukan yang tidak benar, tapi kita dituduh, digosipkan dengan hal seperti itu, bukankah itu akan sangat menyakitkan hati kita? Karena itu, marilah kita bukan menjadi orang yang mencari masalah atau menjadi sumber gara-gara. Sebaliknya, Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 9 dengan jelas mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak Allah haruslah kita menjadi orang yang membawa damai. Sebagai anak Allah haruslah kita adalah orang yang menciptakan keharmonisan, kerukunan, kedamaian satu dengan lain, karena itulah sifat Allah kita. Allah kita adalah sumber damai sejahtera. Bahkan ketika manusia telah berdosa, berseteru dengan Allah pun, dia rela datang untuk mencari kita, dia rela datang untuk memperdamaikan kita dengan dirinya. Itulah sebabnya marilah kita menjadi seorang yang mampu untuk memancarkan aroma-aroma positif dalam pergaulan kita, relasi kita, dimanapun juga. Sehingga orang dimanapun tempat kita bertemu, baik di dalam keluarga kita, di tempat kita bekerja, di gereja atau di lingkungan masyarakat, orang-orang senang karena ketika kita hadir dengan mereka, kita membawakan satu suasana yang damai, satu suasana yang dingin, satu suasana yang menyenangkan, bukan suasana yang penuh dengan kecurigaan, ketidaknyamanan, dan sebagainya. Biarlah kita selalu mampu untuk memancarkan aroma positif, kebaikan-kebaikan di sekitar orang-orang yang kita hubungi dan kita temui setiap hari. Hal yang kedua yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah supaya kita tidak iri hati. Ayat yang ke-31 dan 32 di situ mengatakan, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Kelaliman di sini juga bisa diartikan kekerasan, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang jujur ia bergaul erat, tentunya erat dengan Allah. Di sini ada kata kelaliman. Kelaliman itu bisa diartikan kekerasan, dan kekerasan ini bisa berupa tindakan kekerasan fisik, ataupun juga secara verbal, ataupun juga tindakan-tindakan tidak adil, bahkan juga hal-hal yang tidak jujur, itu yang dimaksud dengan
kekerasan di sini yang menyakitkan orang lain. Kita tahu bahwa hari ini di dunia juga dipenuhi dengan banyak kekerasan. Biasanya orang yang melakukan kekerasan adalah orang merasa diri lebih berkuasa, diri lebih mampu, dan dia mau supaya orang lain yang harus mengikuti dia. Jadi dia memaksa keinginannya sendiri karena dia merasa dirinya adalah orang yang berkuasa. Itulah asal usul atau sumber dari kekerasan itu sendiri. Karena itu di bagian ini intinya adalah jangan kita iri hati kepada orang seperti ini. Artinya kita tidak perlu iri ketika melihat orang dengan kuasanya lalu memaksakan keinginannya ke orang lain. Kita tidak perlu mencontoh mereka, kita tidak perlu mengikuti cara perbuatan mereka. Kenapa saudara sekalian? Karena cara kekerasan untuk mencapai tujuan itu pasti tidak ada hasilnya. Dia hanya akan membawakan akibat yang buruk. Itu baik bisa terjadi dalam relasi kita, dalam keluarga, di tengah tempat kerja, atau dimanapun juga. Kalau kita hanya memaksa dengan kekerasan, orang lain mengikuti kita, maka akhirnya pasti tidak baik. Karena itu firman Tuhan mengingatkan, kita tidak perlu iri dengan orang seperti itu. Kita jangan mengikuti cara perbuatan seperti mereka. Pada sisi lain, kita juga harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berada di pihak orang yang lemah, orang yang tertindas. Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Kita bisa lihat buktinya. Ketika umat Israel mereka diperlakukan dengan buruk, ditindas di Mesir, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan turun untuk menolong, membebaskan mereka dan mendatangkan tulah kepada Mesir dan warganya. Demikian juga ketika Saul dia memperlakukan buruk Daud, dia mau membunuh dia. Kita melihat juga bagaimana Tuhan melindungi Daud. Tuhan memelihara nyawanya. Bahkan akhirnya Tuhan menyerahkan tahta Daud, Saul itu kepada Daud. Jadi Tuhan berada di pihak orang-orang yang lemah dan tertindas. Itu juga yang kita lihat dalam diri Yesus Kristus. Selama di dalam dunia ini, Tuhan Yesus berada di pihak orang lemah. Orang-orang yang terkucilkan, orang yang miskin, orang yang kelaparan, orang yang dikuasai oleh roh jahat, orang yang sakit, orang-orang yang dianggap berdosa oleh masyarakat. Tuhan Yesus selalu berada di pihak mereka untuk menjaga dan melindungi mereka. Karena itu maka kita tidak perlu iri hati ketika melihat adanya kekerasan, ketidakadilan yang dilakukan. Dan jangan kita ikuti cara mereka untuk melakukan hal yang sama untuk mencapai tujuan kita. Tetapi marilah kita selalu percaya dan bersandar pada Allah, karena kita yakin Allah kita ada Allah adil dan setia, dan Dia pasti akan menuntun dan memimpin kita sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Saudara, di bagian penutup yaitu ayat 33 sampai 34 Amsal mengatakan, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Ini adalah merupakan penutup dari apa yang kita lihat dari ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-32 tadi, saudara sekalian. Di mana di sini berbicara bahwa Allah menyatakan respons atau sikap yang berbeda kepada orang yang berbeda. Allah memberkati orang yang hidup benar, orang yang rendah hati, orang yang bijaksana, artinya orang yang hidup berdasarkan kebenaran Tuhan. Sebaliknya, Allah mengutuk orang yang hidup dalam kejahatan, orang yang congkak, dan orang yang bodoh, artinya orang yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kutuk di sini, saudara? Kutuk di sini artinya menjadi terpisah dengan Allah yang adalah sumber berkat. Dalam Alkitab, kutukan itu juga bisa kadang-kadang disertai dengan adanya bencana, atau penyakit, atau kegagalan dalam hidup kita. Sebaliknya, berkah itu berarti orang yang disenangi dan berkenan pada Allah. Sehingga orang yang diberkati,
berarti orang itu dapat menikmati sebuah relasi dan hubungan yang erat dengan Allah. Di dalam Alkitab, kita juga menemukan bahwa kadang-kadang berkat itu bisa disertai dengan kesuksesan, kemakmuran. Namun yang paling penting adalah seorang yang diberkati Allah adalah seorang yang menikmati penyertaan dan pemeliharaan Allah. Sehingga dalam kondisi apapun dia akan selalu mendapat sumber pertolongan pada waktunya. Saudara, apa yang akan kita pilih? Saya percaya kita tidak ada satu pun yang mau memilih kutub, tapi kita pasti akan memilih hidup yang diberkati, bukan? Karena itu, bagaimana supaya kita bisa hidup menjadi diberkati? Adalah ketika kita melakukan apa yang benar sesuai kehendak Tuhan. Dan kita juga menjauhkan apa yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan cara demikianlah kita memilih berkat dan menjauhi kutukan. Dan biarlah saudara sekalian, hidup kita ini adalah seperti fajar di pagi hari. Ketika kita semakin berjalan dengan Allah, hidup semakin dekat dengan Allah, maka kita akan menjadi seperti fajar yang semakin siang, cahayanya semakin terang dan menyinari akan permukaan muka bumi ini. Demikian juga apabila kita mampu hidup dalam kehendak Tuhan, maka hidup kita semakin hari akan semakin memancarkan kemuliaan Tuhan, terang Tuhan, yang bisa memuliakan Tuhan dan juga bisa memberkati orang banyak. Marilah kita hidup dalam berkat Tuhan dengan selalu melakukan apa yang baik bagi orang lain, serta menjauhkan apa yang Tuhan larang dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih biarlah melalui renungan pada hari ini, Tuhan kembali berbicara kepada kami, supaya kami tahu bagaimana untuk memilih satu hidup yang sungguh berarti dan yang berkenan pada Tuhan, yaitu ketika kami dapat memilih melakukan apa yang benar dan menjauhi apa yang salah. Kami tahu inilah hikmat yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga menjadi satu sarana bagi kami untuk menikmati suatu kehidupan yang diberkati, yaitu kehidupan yang berkenan pada Tuhan, kehidupan yang menikmati kehadiran dan penyertaan Tuhan, kehidupan yang bisa membuat kami bagaikan fajar pagi yang semakin siang semakin memancar terangnya untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama. Berkatilah setiap kami, Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita sudah bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kita bisa memilih melakukan yang benar, yang baik, menolong orang, ya, dengan hikmat dari Tuhan tentunya, karena memang zaman sekarang ini banyak hal yang tidak benar, banyak penipuan. Kita juga harus berhikmat, ya, dan juga kita harus menjauhi kejahatan. Banyak kejahatan, seperti menyebarkan berita hoak, ya kita tidak tahu kalau itu hoak. Oleh karena itu lebih baik kita tidak usah ikut-ikut menyebarkan. Atau kita juga iri, dengki, itu sudah dosa, ya. Oleh karena itu kita perlu pertolongan dari Tuhan, supaya Tuhanlah senantiasa yang mengontrol hidup kita. Ya, mari kita naikkan pujian, peganglah tanganku Tuhan. Peganglah tanganku Tuhan, jangan tinggalkanku. Jalan yang kan ku tempuh, ku perlu sertaiku. Peganglah tanganku Tuhan, jangan tinggalkanku. Kala ku takut, tak tahu jalaninya, ku tak dapat dengar suaramu. Tuntunlah ku dan sertailah ku,
akan teguh. Tiba di rumahmu, dengar suaramu, masuklah hambaku setia.我需要你来作伴，牵我的手，我的主啊，请你别离开我。有时我会怕，有时不是怎样走，有时好像听不到你的声。走到你的门前，听到你的声，对我说：“进来，我孩子。”Kita akan membawa persembahan dan kita akan bersama-sama menyanyikan pujian beri syukur. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hidupmu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, kita bersyukur karena Tuhan sudah mengasihi kita dan memilih kita menjadi umat kesayangannya dan menuntun hidup kita masuk ke tanah perjanjian, yaitu bumi baru, langit baru. Ingat, kita sekarang ini berada di bumi, sama seperti berada di Mesir. Kita tidak boleh bersungut-sungut supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa syukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Bapa, baik uang kami maupun pujian dan doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat usia indah, kita akan berdoa syafaat. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan untuk diri kami. Engkau memberi kepada kami kesehatan, Engkau memberi kepada kami kekuatan, Engkau memberi kepada kami kecukupan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau juga, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, yang kami baca, boleh kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan, supaya baik juga bagi diri kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau juga beserta dengan anak cucu mantu kami.
supaya mereka juga dalam keadaan yang baik, dan biarlah kami juga boleh menjadi teladan untuk mengajar mereka hal-hal kebaikan. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi yang sakit. Kami ingat akan Ibu Ingpik yang di Singapura. Biarlah Tuhan, kalau dia baru jatuh, kalau dia di dalam masa kesakitan, biarlah Tuhan akan menyertai dia, memberi kepada dia penghiburan, memberi kepada dia kekuatan, memberi kepada dia juga kesembuhan, dan segala biaya-biaya untuk pengobatan Tuhan juga menyediakan baginya. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi Pak Yohanes Ate. Biarlah juga di dalam pasca operasi Engkau akan memberikan kesehatan pada jantungnya. Engkau akan memberikan pemeliharaan padanya, hati yang bersukacita. Dan bagi Ibu Fatimah juga yang mendampinginya, berikanlah kesabaran di dalam merawat dia. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mau bersyukur Tuhan, jikalau masa pandemi COVID ini sudah mulai melandai. Kami berdoa biarlah pandemi ini akan berlalu dan tidak akan datang kembali, supaya semua yang sakit-sakit akan Tuhan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan, dan tidak ada lagi penularan-penularan terjadi, supaya sembuh, supaya pandemi berlalu. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi pendidikan di Indonesia di masa COVID, di mana anak-anak harus belajar secara online. Mereka juga banyak mengalami kesulitan, di mana ibu bapak yang mengajar di rumah juga ikut mengalami kesulitan. Biarlah Tuhan, masa pendidikan ini tidak mengurangi cara mereka belajar, supaya pendidikan yang diberikan kepada anak-anak sekalipun dilaksanakan secara online tidak akan mengurangi pengetahuan yang harus mereka dapatkan. Dan biarlah anak-anak akan tetap semangat, dan orang tua akan tetap mendukung, dan guru-guru juga diberikan sukacita di dalam mengajar anak-anak dengan cara-cara seperti ini. Tuhan, kami mau menyerahkan juga akan ekonomi Indonesia. Kami melihat bahwa ada kelangkaan minyak goreng, ada kelangkaan kedelai, dan kemudian juga harga daging yang naik, dan bahan-bahan pangan semuanya akan menjadi naik. Tolong Tuhan, Engkau ikut campur tangan di dalam ekonomi Indonesia. Berikanlah kepada Menteri Sri Mulyani hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatur ekonomi dengan baik, sehingga rakyat boleh membeli semua bahan-bahan yang dibutuhkan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi politik Indonesia pada masa pemilu yang akan datang di tahun 2024. Biarlah ya Bapa, Engkau akan membangkitkan pemimpin-pemimpin yang baik di antara orang-orang Indonesia, supaya yang terpilih adalah orang-orang yang seperti presiden sekarang ini, orang yang jujur, orang yang rendah hati, orang yang cerdas, diberikan hikmat oleh Tuhan dengan hati yang berbudi, yang memperhatikan masyarakat banyak, yang memperhatikan Indonesia, melaksanakan keadilan sosial. Tuhan, biarlah pemimpin yang baik yang akan terpilih menjadi presiden. Demikian juga bagi pemilihan kepala daerah yang lain, bagi gubernur-gubernur, wali kota, bupati-bupati, kepala desa, camat, dan juga RT dan RW. Biarlah orang-orang yang terbaik yang akan terpilih, yang bisa mengatur lingkungannya dan masyarakat yang dipercayakan kepada mereka dengan baik, supaya Indonesia boleh mengalami kemakmuran, sama seperti Engkau sudah memberi kepada Indonesia kekayaan alam yang demikian baik. Biarlah juga boleh dikelola oleh orang-orang dan tangan-tangan yang baik, yang terampil, yang hatinya juga baik, sehingga Indonesia bisa mengalami kejayaan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin.这世界虽有苦难，主耶稣是避风港湾。
他要给你，他要给你平安，源源永流不断。这世界虽有苦难，主耶稣是避风港湾。他要给你，他要给你平安，源源永流不断。耶稣，耶稣给你平安，耶稣给你真正平安，深深在你心里，源源永流不断。哦，耶稣给你平安。Di dunia ada susah, hanya di dalam Tuhan Yesus ada damai sejahtera bagimu sampai selamanya. Yesus memberi kamu damai, dalam Yesus ada damai. Janganlah kamu khawatir, ada sukacitanya. Oh Yesus, peliharamu. Kita sudah mendapat firman Tuhan pada hari ini. Lakukanlah yang baik dan jauhilah yang jahat. Apabila kita dapat melakukan kebaikan, mari kita lakukan. Ya, hal-hal yang kecil. Misalnya kalau kita belanja dengan tukang sayur, kita tidak usah menawar lah, kalau 1.000, 2.000 kasih saja. Ya, kasihan dia, sudah bawa jauh-jauh ke depan mata kita tidak usah tawar-tawar lagi. Kita akan bersama-sama mengakhiri persekutuan kita pada hari ini dengan doa Bapa kami, dan nanti kita akan tutup dengan lagu pujian Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa